Kevin? Offered you something to drink. I have fresh squeezed lemonade. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya, dimanapun kalian berada. Film ini bercerita tentang seorang perawat yang bermain aplikasi kencan online. Dari awal niatnya untuk mencari jodoh, namun ternyata dia bertemu dengan seorang pria yang membawanya pada petaka. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ya udah langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Adegan berawal di sebuah rumah sakit, memperlihatkan seorang perempuan bernama Miranda. Dia merupakan calon perawat bedah yang belum mendapatkan izin untuk ikut dalam melakukan operasi pembedahan. Selama ini dia sibuk bekerja, sampai-sampai teman-teman perawatnya menuntut Miranda untuk segera memiliki pasangan. Maka dari itu dia mencoba mencari jodoh pada sebuah aplikasi kencan. On some kind of blind date? I mean, really? You're keeping that from me? Sebagai seorang perawat, Miranda tinggal di rumah sederhana yang dia tempati sendirian. Dia hanya memiliki seorang ayah karena ibunya telah meninggal beberapa tahun silam. Sesekali dia mengunjungi ayahnya yang tinggal di rumah berbeda. Namun hari itu Miranda diserang anjing peliharaan ayahnya yang menyebabkan pakaiannya tercabik. Hal tersebut membuat dia memperingati sang ayah agar anjing itu tidak lagi mengganggunya. Lalu ketika mereka melangsungkan makan malam di restoran, Miranda dipanggil seorang staf yang sudah mengenalnya. Staf itu memberitahu ada tamu yang tersedak, sehingga Miranda terburu-buru dan tidak sengaja bertabrakan dengan seseorang. Dia pun segera memberi pertolongan pertama dan meminta orang-orang memanggil ambulans. Someone call 911? Yeah, you did. Okay, they're on their way. Esok harinya Miranda mengunjungi rumah yang rencananya akan dia beli setelah rumah lamanya resmi terjual. Hidup Miranda memang bisa dikatakan hampir sempurna selain pasangan yang belum dia dapatkan. Maka dari itu dia tidak menolak saat temannya mengenalkan dia dengan laki-laki yang akan menjemputnya kencan pada esok hari. Sesuai rencana awal, pria itu muncul di depan rumahnya meskipun lebih cepat daripada jam pertemuan yang sudah dijanjikan. Miranda langsung menduga pria itu adalah Kevin, orang yang akan berkencan dengannya pada hari ini. Oleh karena itu, dia menawarkan minuman dan menyuruhnya masuk selama Miranda mengganti pakaian. Oh, I should have offered you something to drink. I have fresh squeezed lemonade. Setelah dia selesai bersiap-siap, dia justru mendapati Kevin berkelakuan kurang sopan di rumahnya. Sifat itu sangat-sangat dia benci, sehingga Miranda memintanya pulang dan datang lagi sesuai jam yang mereka tentukan. Namun alih-alih pergi, pria itu justru mengunci pintu dan mulai menyerangnya. Miranda berusaha memberontak sekuat-kuatnya, meskipun perlawanannya berakhir sia-sia. Beberapa jam kemudian, tepat saat pria itu melarikan diri dari rumah Miranda, Kevin asli yang merupakan teman kencan Miranda baru datang sesuai janjinya. Sambil membawa seikat bunga, dia memanggil nama Miranda, namun di sana dia justru menyaksikan perempuan itu sudah dalam kondisi mengenaskan. Sebagai seorang saksi, Kevin langsung dimintai keterangan mengenai kejadian tersebut. Sedangkan Miranda sudah mendapat perawatan di rumah sakit akibat mengalami luka kekerasan parah di tubuhnya. Dia juga ditanya apakah mengenal pelakunya, dan Miranda ingat pria itu bertabrakan dengannya di restoran tempo hari. Maka berdasarkan informasi tersebut, polisi langsung berangkat untuk melakukan penangkapan. Pria itu bernama William, ditemukan ada di restoran dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Pulang ke rumah, Miranda masih belum bisa mengatasi rasa traumanya. Dia menjadi lebih murung dan banyak menghabiskan waktu sendiri tanpa melakukan kegiatan apapun. Sampai ketika Miranda ingin tahu kelanjutan dari penjualan rumahnya, agen properti mengatakan rumahnya tidak bisa lanjut dijual lantaran tidak ada yang mau menerima rumah bekas kejadian naas tersebut. Singkat waktu saat kondisinya mulai pulih, Miranda masuk bekerja di rumah sakit seperti biasanya.
Namun dia menyadari ada perubahan dalam dirinya karena tangannya bergetar saat dia sedang menyuntik pasien. Bahkan ketika dia melakukan aktivitas lain, tangannya tidak lagi bisa berfungsi seperti dulu. Keadaan itu membuat dokter tidak meloloskan dia untuk melakukan operasi bedah. Padahal Miranda sudah mempersiapkan diri, dan karena satu kejadian dia harus menunda hal yang dia impikan sejak lama. Keputusan ini membuatnya sangat stres sampai-sampai dia memaki tukang laundry yang tidak bersalah. I have a receipt. I wrote it in my check. We have an abusive customer down here? Tak ingin menyerah dengan keadaan, Miranda mencoba melatih tangannya menggunakan peralatan bedah yang diberikan oleh temannya. Namun meskipun berkali-kali dia mencoba, tangannya tetap tremor hingga operasi itu tetap tidak mampu dia lakukan. Di suatu hari, Miranda tiba-tiba terpikir untuk menulis sebuah surat yang dikirim kepada William. Namun ternyata sebanyak apapun dia mengirimnya, surat-surat itu selalu dikembalikan kepada pengirim hingga dia terus mengulangnya. Selama itu pula, Miranda memutuskan untuk memperbaiki rumahnya bersama sang ayah. Dia batal menjual rumah ini dan memilih untuk merenovasinya agar terlihat lebih baru. Daddy, the whole point is to make this place look new. Hey! Setelah berkali-kali surat itu ditolak, akhirnya William menuliskan balasan untuknya. Hal itu membuat Miranda berkunjung ke penjara dan mendapat kesempatan untuk mengobrol dengan pria itu. Kurang lebih Miranda menanyakan kabar William, sedangkan William fokus mengucapkan kata maaf tentang apa yang sudah dia perbuat di masa lalu. Selama beberapa waktu, mereka rutin berkabar melalui surat yang selalu Miranda kirim. Lalu setiap minggunya, Miranda menyempatkan berkunjung ke penjara untuk sekedar mengobrol berdua. Dia memilih untuk memaafkan kesalahan William dan mencoba memberikan pria itu kesempatan. William tentu meresponnya dengan perasaan yang senang. Dia berbunga-bunga setiap kali Miranda tertawa dan melempar candaan bersamanya. Di waktu yang sama pula, Miranda terus mengunjungi anjing peliharaan ayahnya untuk memberinya makanan. Padahal sebelumnya Miranda sangat benci terhadap anjing tersebut, tapi lama-kelamaan dia peduli sampai ayahnya mulai senang dengan interaksi mereka. Looking pretty sharp, man. Indeed. He ate. Di tengah kedekatannya dengan William, Miranda tidak tahu bahwa pria itu sering menganiaya teman satu selnya. Miranda mengira pria itu telah berubah, tapi nyatanya di belakang itu William tetaplah orang yang kasar. Hingga saat kunjungan Miranda yang kesekian kali, William mengabarkan tentang bebasnya dia dalam waktu dekat. Pria itu bersungguh-sungguh akan memperbaiki segalanya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya di masa depan. If you don't want to see me when I get out of here, I'll understand. Tepat saat Miranda pulang berkunjung, dia dikabarkan bahwa anjing ayahnya telah meninggal. Hal itu membuat ayahnya terguncang karena beliau menganggap anjingnya merupakan bagian dari keluarga. Oleh sebab itu, Miranda berusaha menghiburnya dan memberinya kata-kata penyemangat. Tak terasa tibalah waktu di mana William dibebaskan bersyarat. Pria itu langsung mengirim bunga ke alamat rumah sakit dan hampir saja diketahui oleh teman-teman Miranda. Tidak sampai di situ saja, William juga mendatangi rumahnya secara tiba-tiba tanpa menghubungi Miranda lebih dulu. Sempat dia merasa sedikit terkejut, namun dia tetap menerima pria itu untuk membantunya merenovasi teras rumahnya. Want to come back and fix this hole in here. Pertemuan mereka tidak selesai sampai pada hari itu, di mana minggu depannya William lanjut membantu renovasi dan dia mendatangi toko bangunan yang ternyata milik ayah Miranda. Di sana William membeli sebuah cat sambil membawa kayu bekas pecahan plafon rumah. Melihat kemunculannya, sang ayah tentu bertanya-tanya ada hubungan apa kriminal itu dengan putrinya. Dia tahu jelas pecahan plafon tersebut milik rumah Miranda karena dialah yang merusaknya beberapa minggu lalu. Tak ingin berlama-lama, sang ayah langsung menuntut Miranda menjelaskan hubungannya dengan William. Hal itu membuat Miranda terpaksa memberitahu bahwa kedatangan William bertujuan ingin memperbaiki hubungan mereka. Tentu ayahnya kecewa dengan respon putrinya, mengapa bisa dengan mudah melupakan perbuatan buruk pria itu. Namun Miranda tetap pada pendirian bahwa dia harus melanjutkan hidupnya dan melupakan hal-hal yang sudah terjadi. I don't know you.
Maka dari itu dia mengabaikan peringatan dari ayahnya dan tetap saling berkomunikasi dengan William. Mereka juga lanjut memperbaiki teras rumah dan seperti biasa sebelum memulai Miranda akan menawarkan minuman untuknya. Kemudian setelah beberapa jam mereka bekerja, William mulai merasa tubuhnya kurang sehat. Ia sampai tidak sanggup untuk pulang dan meminta izin menumpang istirahat di rumahnya. My stomach's just feeling a little messed up. I'm sorry about this. Can I maybe just... You can come in. Saat terbangun, William berada di satu ruangan dalam kondisi tangan dan kaki yang terikat di ranjang. Ternyata Miranda memberinya racun anti beku dalam minuman William, racun yang sama dengan yang ia beri pada anjing milik ayahnya sampai meninggal. Tentu selama ini Miranda sengaja mendekati pria itu, bukan karena rasa tertarik, melainkan untuk menjebaknya. Nyatanya dia tidak pernah bisa lupa mengenai tragedi naas yang menimpanya dan mengubah hidupnya sampai detik ini. Maka dia pun telah menyiapkan alat-alat bedah dan siap melakukan operasi pada William. What are you doing? Room service. Sekian jam berlalu, William kembali bangun dalam kondisi yang lemas. Pria itu mencoba berteriak sehingga Miranda langsung membekap mulutnya. Disitulah William baru sadar bahwa Miranda telah mengamputasi kedua tangannya. Bahkan Miranda menceritakan proses pemotongan dengan rasa bangga dan dia mengakui tidak hanya sekali melakukan ini karena dia juga penyebab ibunya tewas beberapa tahun silam. Penjelasan tersebut semakin membuat William merasa ketakutan, dan sebaliknya Miranda sangat puas melihat William tak berdaya atas ganjaran yang pantas dia dapatkan. Setelah itu Miranda menemui ayahnya untuk meminta maaf karena telah membuat sang ayah khawatir. Dia sambil membuat pengakuan bahwa pria itu tidak akan pernah datang lagi. You were so strong, Miranda. He won't be coming around anymore. Film ini sebagai pengingat untuk selalu berhati-hati ketika ingin bertemu orang asing karena udah banyak contoh kejadian kejahatan yang bermula dari kencan online. Terlepas dari itu, Miranda juga ternyata bukan orang yang bersih. Dari pekerjaannya yang identik dengan menolong orang lain, ternyata Miranda memiliki sisi lain yang bengis dan kejam. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa untuk like dan komen dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.